Untuk kasus pertama yang akan di-share oleh mereka, sebelumnya saya pembukaan dulu. Jadi di sini nanti akan disampaikan bagaimana jalan ceritanya, proses kejadiannya, penyakit yang dialami, kronologisnya. Nanti akan masuk ke dalam produk, pemakaian produknya bagaimana dan endingnya apakah sembuh atau masih belum sembuh, nanti akan disaksikan oleh yang bersangkutan langsung. Saya akan memulai kasus yang pertama yaitu luka bakar. Kita tahu luka bakar ini gampang-gampang susah ya. Kalau yang ringan mungkin gampang, tapi kalau yang berat itu susah. Susahnya kenapa? Seringkali penanganan yang tidak baik akan menjadi kontraktur. Misalnya kalau luka bakar di leher dan muka, itu kalau tidak dilakukan dengan baik, pasiennya sembuh tapi dia tidak bisa menoleh dengan bebas. Kenapa? Karena ototnya terjadi kontraktur. Terjadi striksi yang sangat sulit sekali untuk diatasi, apalagi pasiennya memiliki keturunan keloid. Ya, nah kita lihat kesaksian dari Pak Wito dulu. Yang pertama yang saya beri kesempatan, gimana Pak Wito kejadian kok bisa sampai luka bakar? Cerita singkat dulu. Pada tanggal 17 Desember itu saya tuh membakar majalah-majalah yang dimakan rayap. Nah itu saya pakai. Sebentar. Sambil foto pertama ditayangkan, enggak apa-apa. Iya. Terus? Itu saya bakar pakai Pertalite. Jadi bakar buku pakai bensin Pertalite. Bukan bensin tapi Pertalite. Enggak sekalian Pertamax Pak. Nah itu kan saya bakar. Terus? Apinya kecil. Saya pakai ini. Terus? Botol aqua saya siram gitu. Itu kok padahal sedikit tok ya. Itu saya siram itu kok mungkin anginnya pas deres tuh ya. Jadi balik kena kaos saya tuh kan dari bahan nilon mungkin ya. Jadi langsung kebakar sedikit tuh. Saya mati-matiin tapi kan cepet menjalar itu. Iya. Saya mati-matiin, saya pukul-pukul tuh enggak mau mati. Terus? Saya lepaskan baju? Lepas baju. Lepaskan kaos ya? Lah lepas kaos saya itu waktu lepas kaos mungkin ya rodok enggak bisa cepet gitu. Ya akhirnya leher sama muka tuh kena semua. Saya langsung minta tolong karyawan saya diantar ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit tuh langsung di dalam mobil tuh saya kan rasanya panas tuh saya sentor sama AC mobil tuh ya. Oke. Sampai rumah sakit tuh langsung ditangani sama susternya tuh langsung disiram sama air muka saya semua, disiram sama shower tuh. Terus? Nah, habis itu kan saya takut kan pertama kali tuh juga biasanya luka bakar tuh kan ada orang yang ngomong enggak boleh disiram air, tapi kalau di rumah sakit tuh langsung harus disiram air supaya untuk menghentikan itu rasa panasnya, rasa pedihnya. Iya. Terus? Nah, terus tuh mondok tuh. Lah Wike tuh saya sebelum dalam perjalanan ke rumah sakit tuh saya foto pakai HP, saya kirim ke Wike. Nah Wike tuh dikirim ke dokter Ivan. Nah malam itu dokter Ivan kan juga langsung ke rumah sakit. Nah itu luka bakar saya yang di muka itu kan hitam-hitam semua ya. Itu langsung diambili ya sama dokter Ivan. Stop dulu. Kembali ke foto yang pertama, saya ingin jelaskan dulu. Jadi kenapa saya bisa jelaskan, karena ini kasus ini dari pertama kali, hari pertama sampai sembuhnya saya yang ngikuti dan saya juga ikut merawat ya. Jadi kita lihat di situ, itu di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di Semarang. Setelah dicuci, diberi salep, ditutupi semua. Ya, ditutupi semua. Itu di Bangsal apa di UGD ya? Foto ini. Di UGD. Masih di UGD, belum naik ke ruangan. Next berikutnya. Nah, setelah ini di ruangan, kondisi seperti ini diberi salep oleh susternya,
kemudian sekitar jam 9 malam saya datang, karena memang di Semarang, jadi saya diberitahu oleh Bu Wike, dan saya juga ditelepon oleh Pak Mul, Dok kalau ada waktu tolong lihat Om Wito sedang ada eksiden gitu. Saya datang, dah kondisi seperti ini saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena pengalaman saya dengan kondisi seperti ini sembuh tidak sembuh, tetapi cacatnya lebih besar. Maka dari itu saya memutuskan waktu itu pintu kamar ruangan itu dikunci, saya bersihkan semua. Pakai alat yang apa adanya, ada pinset, saya bawa pinset, ada bawa apa segala macam gunting kecil, saya bersihin semua. Ini semua saya bersihin, dari dadanya, lehernya sampai mukanya saya bersihin. Yang hitam-hitam jaringan nekrotik ini saya bersihin, bahkan yang melepuh-melepuh itu saya pecahin, gitu loh. Cuman waktu di rumah sakit saya nggak bisa memakai APC sama madu karena masih dirawat kan, saya harus menghargai kode etik. Yang terjadi saya tetap memberikan, waktu itu tetap memberikan salep dari rumah sakit ya kalau tidak salah ya. Tetap dari rumah sakit, jadi saya menghargai di rumah sakit. Saya bilang nanti aja kalau sudah pulang dari rumah sakit, saya baru terapi sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, kemudian inilah di terapi, next berikutnya, foto berikutnya. Ada berikutnya lagi? Stop dulu sampai sini. Terus Pak Wito, setelah berapa hari dirawat di rumah sakit? Ya di rumah sakit tuh 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Di rumah sakit itu sama dokter bedahnya itu diapakan enggak? Itu dibersihkan atau enggak? Enggak, ya cuman disuruh salapi terus tuh. Jadi ngerawatnya cuma disuruh salapi terus. Ya, dan saya yakin pada hari kedua itu sudah bersih, dokternya juga nggak ngelihat kok bisa tiba-tiba bersih, yang bersihin sini kok bukan dia. Ya, nah oke. Kemudian setelah 3 hari pulang, baru kita rawat Om Suwito ini di rumah, ya. Terus gimana lagi ceritanya? Ya itu di rumah itu kan dirawat sama dokter Ivan tuh ya dikasih itu APC sama madu ya dokter. Iya. Ya itu di 2 macam produk ini ya. Ya itu, tapi ya itu apa? Kan ya leher ini kan sampai bengkak ya, sampai besar loh. Itu keluar cairannya itu ya Sedikit cairannya berbau. Bau ya. Kenapa bisa leher lebih parah? Anda mau tahu? Karena ketika dia mau naikkan kaosnya, mungkin ini di kancing, jadi agak tidak sadar kan mau cepet, kok tertahan, api sudah membesar di sini sehingga daerah sinilah yang paling berat lukanya, luka bakarnya. Jadi kalau saya persentasekan ya mungkin lebih kurang muka dengan dada dan leher itu ada 10% luka bakar dari seluruh tubuh ya. Oke, terus kemudian ya itu dirawat sama dokter Ivan tuh sampai diprotoi kulitnya ya. Oke, ya. Ya terus ya rasanya ya ngeri ya, sakit. Bapak Ibu nanti bisa lihat videonya. Saya ngelotoi kulitnya itu bukan melukai lagi, tapi saya tahu kalau ini kulit ini tidak dibersihkan, dia akan jadi kontraktur dan dia akan lecet selamanya. Ya, tapi justru dengan membersihkan, hampir tiap kali datang saya mesti ngelupasi kulit ayam itu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Ibu Wike. Sebentar dulu Pak Wito. Ibu Wike ini adalah serumah, ya. Ini omnya serumah. Jadi saya kan nggak bisa tiap hari datang merawat. Tapi hari-hari berikutnya Ibu Wike yang saya suruh bersihkan, saya arahkan untuk bisa merawatnya. Nah, kemudian juga saya ajari bagaimana cara mencampur APC dengan madu, ya. Nanti di akhir saya akan share bagaimana sih kondisi kalau harus campur 1:1 atau 1:2. Tetapi Bu Wike mungkin bisa berikan 1-2 patah kata gimana melihat kondisi omnya pada saat ada di rumah itu. Iya, jadi waktu ngelihat kondisinya pertama kali ya pasti syok banget ya, kaget ya. Karena kan selalu punya bayangan yang jelek dulu. Tapi kan kita juga berusaha untuk menenangkan gitu ya, oh nggak apa-apa nanti beres gitu. Tapi dalam hati kecil ya saya juga ada kekhawatiran, jadi saya takut, saya ngomong sama dokter Ivan, dok ini beneran nggak apa-apa, ini beneran nggak apa-apa. Soalnya itu bau sekali, saya tuh takut kalau infeksi ya,
Pertama waktu di rumah sakit baunya tuh kayak steak. Tapi begitu Baunya kayak steak. sampai di rumah itu bau sekali. Nah, sedangkan om saya yang seperti papa saya ini tanya bau ya, saya cuman bilang enggak, cuman saya bilang sama dokter Ivan, aduh saya tuh baunya minta ampun ya. Jadi saya khawatir. Lalu dokter Ivan bilang udah nggak apa-apa, di terapi aja langsung pakai APC dengan madu. Diajarin 1:1. Jadi APC-nya tuh 1 itu langsung dituang semua, terus ditambah dengan 1 sendok teh ya, separuh sendok teh kali ya. 1 sendok teh Bentar madu ya. Jadi pada waktu di rumah itu bau kenapa? Nanan. Ada pes banyak. Terjadi semacam secondary infeksi itu biasa. Oleh sebab itu pada saat itu sebenarnya kan APC kita sudah ada ekstrak honey. Tapi memang sengaja saya tambahi dengan madu karena madu itu mempunyai efek higroskopis, osmotic effect, dia akan menyerap nanah sehingga apa? Kalau diolesi nanahnya akan cepat kering. Ya, tapi tidak selamanya. Terus kemudian tiap hari itu kamu ngerawat Om Wito ini pagi, sore atau bagaimana? Dibersihin? Sehari ya dibersihin dulu pakai NaCl NaCl ya. ya. Dibersihin pakai NaCl, dikeringin lalu diolesin APC yang dicampur madu, lalu berikutnya ada yang cuman APC aja. Oke, kenapa harus APC ketika lukanya sudah kering? Jadi kalau lukanya sudah kering tidak perlu lagi madu terlalu banyak, nanti terlalu kering lukanya tidak sembuh-sembuh karena luka itu butuh kelembapan. Nah, luka itu butuh kelembapan, cukup dibersihkan dengan NaCl, disemprot begitu, kemudian dioleskan dengan APC. Kita lihat foto berikutnya. Oke, jadi Om Suwito ini juga mengkonsumsi ya, bukan hanya dengan olesan aja, dengan obat luar, tapi juga mengkonsumsi Propoelik dan Royal Jelly. Next, berikutnya. Nah, ini sudah sembuh. Totalnya berapa lama ya? Kalau boleh tahu, Wike sama Pak Wit. Sebulan tuh sudah rodok mending ya. Nah, sebulan tuh tanggal 17 Januari saya sudah ke gereja, sudah dinekan. Malu belum berani ya. pergi ya. Ya, itu Oke. buat, tapi ya sebelum itu buat noleh-noleh itu kan ya sakit sekali ya. Kaku ya. Kaku. Jadi saya latihan terus sampai dari gerak-gerak terus. Iya. Memang Jadi- saya suruh gerak-gerak terus ya. Ya. Next berikutnya video mungkin. Atau masih ada foto. Halo, multimedia. Nah, ini saya nguleti. Jadi saya nguleti ini semua ini harus bersih nih. Karena kalau tidak bersih, ini cara mencampurnya. Itu Ibu Wike itu, cara mencampurnya saya ajari. Dipelototi dulu semua di tempat. Ya, 1 cube itu semua karena kan butuh pemakaian jangka panjang. Ya, cukup lama. Jadi dibuat sekalian dengan wadah yang bersih. Setelah itu baru mengambil madu. Ini khusus untuk yang luka bakar yang ada nananya ya, banyak nanah, banyak pes. Baru mengambil madu. Nah, kenapa saya harus ngajari? Karena tidak mungkin saya tiap hari datang untuk ngolesi atau membuat campuran ini. Jadi dicampur sekali untuk bisa dipakai beberapa hari gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu pengalaman ini bukan hanya 1-2 kali tapi memang sudah berpuluh-puluh kali bahkan beratus-ratus kali dan hasilnya sangat luar biasa ya. Pasien akan tidak perlu obat-obat yang lain, cukup dengan produk perlebahan aja sudah bisa mengatasi luka bakar yang sedemikian rupa ya. Nah, jadi dicampur kayak buat adona begitu. Oke, terlalu kental, terlalu encer dia tambahin lagi dengan APC ya. Tuh. Jadi Ibu Wike ini bertindak sebagai apoteker di rumah. Tukang meracik obat-obatan ya. Nah, seperti itu. Setelah itu baru dioleskan. Oke.
Ya. Wah, itu kalau dibuat bolu enak itu. Oke, jadi intinya tidak terlalu kental, ya juga tidak terlalu encer, tapi ada tambahan madu. Kenapa? Pada saat ini yang pertama kali, karena ada nanah di leher yang cukup banyak ya. Nah, setelah dioleskan kira-kira 2-3 minggu setelah bersih itu, kadang-kadang masih muncul kerak-kerak lagi ya. Dan itu kan Iya. harus dibersihkan lah ya. Iya. Jadi pembersihan kerak itu tidak hanya sekali Bapak Ibu. Setelah dibersihkan bisa jadi dia muncul lagi. Kalau muncul lagi dibersihkan lagi. Bahkan saya lihat Bu Ika Berkali-kali. sampai takut-takut karena luka ya. Dibersihkan luka Iya. gitu ya, betul ya? Tuh, takut saya nggak bakal jadi dokter dok. Memang tidak bakal jadi dokter. Jadi dibersihkan lagi sampai sekarang dan kita lihat pada hari ini. Coba bisa sedikit ya buka ya. Tuh. Bisa noleh begitu Om Wid. Ya. Kalau Anda pegang ini, dia tidak keras, lembut seperti kulit yang semula. Dan coba oleh kanan kiri, tidak ada masalah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Suwito dan Ibu Wike ya. Ini kesaksian yang pertama tentang kehebatan APC dan Clover Honey. Ya. Jadi